Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pendeta Situa HKBP Resort Tanjung Priuk menyampaikan horas. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Syukur dan terima kasih kita nyatakan kepada Tuhan Allah atas pemeliharaannya dalam hidup kita sampai saat ini. Walau pandemi COVID-19 belum berakhir, tetapi terlebih kita meyakini bahwa kasih setia Tuhan juga tidak akan berakhir dalam hidup kita. Saudaraku, kita akan beribadah kepadanya. Marilah mempersiapkan diri kita dengan berdoa di dalam hati masing-masing. Saudaraku, untuk mengawali ibadah ini, marilah memuji Tuhan. Katakanlah kepada jiwamu, pujilah Dia, sebab napas hidupmu dipanjangkannya. Pujilah Dia tiada henti-henti. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Maha Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan kepada sesama manusia, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan dalam minggu ini dari Kolose 3 ayat 14 sampai 15. Demikian bunyinya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Sebab dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel yang ditetapkan pada minggu ini dari 1 Korintus 11 ayat 8 sampai 12. Marilah kita membaca secara responsoria. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di hari Minggu yang berbahagia ini, kita kembali dipersekutukan oleh Tuhan melalui ibadah virtual ini. Kita percaya bahwa Roh Kudus memelihara hati dan pikiran kita, sehingga kita boleh beribadah dengan sukacita dan di dalam damai sejahtera Tuhan. Firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita diambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Saya bacakan untuk kita semua. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia
akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu nas ini sudah sering kita dengar secara khusus di dalam liturgi atau ibadah pemberkatan nikah di gereja kita HKBP. Inilah yang menjadi fondasi Alkitabiah terbentuknya pernikahan di dunia ini. Namun alangkah baiknya saudara-saudaraku bila kita membaca atau menerima atau memahami nas firman Tuhan ini bukan saja sebagai dasar terbentuknya keluarga, rumah tangga. Sebab sangatlah penting kita camkan bahwa manusia dikaruniakan Tuhan kehidupan, tujuannya bukanlah semata-mata untuk menikah. Namun Allah mengaruniakan kehidupan kepada manusia adalah dalam rangka kemitraan, di mana manusia dijadikan oleh Allah sebagai partner atau rekan sekerja Allah di dunia ini. Melalui manusia yang diciptakan oleh Allah, Allah ingin melanjutkan pekerjaannya tentang kehidupan yang telah dirintis oleh Allah. Kalau kita ikuti saudara-saudaraku dengan seksama urutan penciptaan di dunia ini dari pasal 1, maka dengan jelas kita lihat dikatakan di sana bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada. Dalam bahasa teologi istilah ini sering disebut dengan creatio ex nihilo. Allah memulai kehidupan di dunia ini dari nihil, dari nol. Kalau kita sering ke SPBU untuk mengisi BBM kendaraan kita, maka operatornya itu akan berkata, mulai dari nol ya Pak. Demikian juga Tuhan memulai kehidupan dengan menciptakan segala sesuatu di dunia ini adalah dari nol. Dan selama 6 hari Tuhan menciptakan segala sesuatu. Dan hari ke-6 disebutkan di dalam Alkitab, manusia diciptakan oleh Allah. Dan saya bisa katakan saudara-saudara bahwa penciptaan Allah kepada manusia begitu perfect, begitu sempurna. Apa alasannya sehingga saya sebutkan manusia itu diciptakan Allah begitu sempurna? Pertama-tama kalau kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan manusia itu diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Dalam bahasa Alkitab atau bahasa teologi sering juga disebut dengan imago Dei. Citra Allah, gambaran Allah sejatinya melekat di dalam diri manusia itu. Ini yang harus kita renungkan ibu bapak saudara-saudaraku. Bahwa bagaimanapun tampilan fisik kita, bagaimanapun kulit kita, bagaimanapun keadaan kita, kondisi kita pada saat ini, kita adalah gambaran dari Allah di dunia ini. Saking tingginya dan saking mulianya atau saking terhormatnya manusia itu diciptakan oleh Allah. Pemazmur bersaksi bahwa manusia itu hampir sama dengan Tuhan Allah. Bisa kita baca dalam Mazmur 8 ayat 6. Bukan itu saja saudara-saudaraku, Tuhan Yesus Kristus juga di dalam pengajarannya mengatakan
bahwa manusia yang paling hina sekalipun, paling hina menurut ukuran, menurut pandangan, menurut pikiran oleh dunia ini, tetapi Yesus pun menyebut manusia yang paling hina itu adalah saudaranya sendiri yang dikasihi dan dibelanya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan membentuknya dari debu tanah. Dalam Kejadian 2 ayat 7 kita bisa baca, bila Allah menciptakan benda-benda atau makhluk-makhluk yang lainnya berdasarkan firman Tuhan, tetapi tatkala Allah menciptakan manusia, Allah harus menyingsingkan lengan bajunya. Allah harus mengerahkan segenap tenaga dan perhatiannya. Seperti seorang seniman membuat suatu mahakarya seninya yang indah dari tanah liat, ia bekerja dengan keras, penuh kehati-hatian, akurasi, perhitungan yang tepat, serta membutuhkan keseriusan. Demikian juga Tuhan Allah tatkala ia menciptakan manusia, sehingga hasilnya itu pun sungguh luar biasa. Manusia lengkap dengan berbagai organ tubuhnya, baik matanya, baik telinganya, baik hidungnya, baik mulutnya, dan segala sesuatu diperlengkapi oleh Allah tepat pada tempatnya dan sesuai dengan fungsinya. Dengan organ-organ yang begitu lengkap di dalam tubuh manusia itulah, maka kita bisa berbicara, kita bisa bergerak, kita bisa berpikir, kita bisa melihat, kita bisa bertindak, melakukan atau berkarya atau untuk meraih prestasi-prestasi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara-saudaraku, bukan saja manusia terbentuk dari debu tanah. Dari Kejadian 2 ayat 7 itu dikatakan di sana bahwa Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia itu. Sehingga apa? Sehingga ia menjadi makhluk yang hidup. Dalam Bible dikatakan gabe martodi namangulu. Nafas hidup dalam bahasa aslinya nefes haya. Kata itu bukan saja soal nafas atau nyawa, atau seperti udara atau oksigen yang kita hirup atau kita hembuskan, kita keluarkan dari mulut ataupun dari hidung kita. Tetapi nefes haya dalam pengertian aslinya itu mengandung roh, dan roh itu bersumber dari Tuhan Allah, sehingga kita memiliki roh yang hidup. Itu makanya dikatakan tadi dalam Bible martodi namangulu. Kita bukan makhluk mati, kita bukan seperti patung dari tanah liat, tapi karena roh hidup, nefas haya yang dihembuskan oleh Allah itu, maka kita juga punya hati, punya jiwa. Raja Salomo dalam kitab Pengkhotbah menyebut bahwa bila manusia mati, maka tubuhnya kembali kepada debu tanah, tetapi rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. 3 dasar ini, saudara-saudaraku, maka bisa kita mengerti dan menerima manusia diciptakan oleh Allah dari sejak semula. Dunia ini adalah dalam rangka mitra, rekan sekerja atau partner Allah. Dan Allah menghendaki kehidupan yang telah dikerjakannya itu atau yang telah dirintisnya itu terus berlangsung dengan baik sesuai dengan rancangan Allah. Memang
tidak lama setelah penciptaan Allah akan dunia ini, manusia jatuh ke dalam dosa. Dan sangat jelas dikatakan dalam kitab Kejadian, akibat dari dosa pelanggaran manusia, maka kehidupan di dunia ini menjadi terganggu. Seluruh ciptaan Allah harus menanggungnya. Kehidupan di dunia ini menjadi tercemar dan hina. Tetapi apakah ketetapan Allah untuk menjadikan manusia sebagai mitranya walau manusia itu telah berdosa, walau kehidupan di dunia ini telah tercemar dan hina? Maka Allah membatalkan ketetapan manusia sebagai mitranya? Tidak. Posisi manusia sebagai mitra Allah tidak tercabut atau otomatis gugur. Allah masih terus melanjutkan perjanjian dengan manusia. Terus melanjutkan ketetapannya itu di sepanjang sejarah umat manusia dan sepanjang sejarah kehidupan di dunia ini. Walau Allah memperbaharui perjanjiannya kepada manusia. Dan perjanjian Allah dengan manusia disempurnakannya di dalam Yesus Kristus, putranya yang tunggal, yang telah datang ke dunia ini menjadi manusia sama seperti kita. Manusia yang hadir, yang lahir, yang hidup di dunia ini. Ia sungguh-sungguh adalah manusia, 100% manusia. Walau kita jangan lupa, Kristus 100% juga adalah Tuhan. Itu sebabnya ia tidak pernah berdosa. Di dalam Kristus Allah menggenapi kehidupan itu secara sempurna. Kehidupan yang telah dimulai oleh Allah dari sejak permulaan melalui Kristus disempurnakan oleh Tuhan Allah di dalam karya keselamatan yang agung melalui pengorbanannya di salib. Saudaraku, akhirnya kita bisa menerima sesuai dengan topik yang disampaikan pada hari Minggu ini, bahwa kita adalah setara. Siapapun kita, manusia adalah setara di hadapan Tuhan Allah. Dalam awal nas ini dikatakan sepadan. Tuhan Allah, the creator atau sang pencipta itu, menjadikan semua umat manusianya sebagai mitra. Dan tidakkah kita juga sebagai sesama manusia menjadikan teman-teman, rekan-rekan kita manusia sebagai mitra Allah, sebagai mitra kita yang sepadan dengan kita? Jelas disebut tadi bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Artinya sebagai mitra Allah, alangkah sangat baiknya bila manusia itu juga tidak sendiri di dalam meneruskan pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya dikatakan di dalam nas kita, Allah menciptakan pasangannya atau sesamanya yang sepadan dengan dia. Tidak jauh berbeda dengan penciptaan manusia yang pertama yang kita sebut Adam. Maka pasangan dari Adam atau sesama Adam yang kemudian disebut Hawa juga diciptakan oleh Allah dari debu tanah. Baik Adam laki-laki, baik Hawa perempuan adalah permulaannya dari debu tanah. Kita adalah sama-sama dari debu tanah. Dan seperti kitab Pengkhotbah tadi juga kita akan kembali kepada debu tanah. Karena itu tidak ada alasan saudara-saudaraku bagi kita semua untuk tidak menjadi sama atau tidak menjadi setara dengan siapapun di dunia ini. Perbedaan kelas-kelas sosial itu adalah karena pandangan dunia, karena standar yang diberikan oleh dunia ini. Tetapi kita semua adalah sama di hadapan Tuhan Allah, baik dari sejak permulaan. Saudaraku, tentang tulang rusuk yang dikatakan di dalam nas kita ini,
Ada seorang bapak gereja yang bernama Aurelius Agustinus menulis sebuah sajak poem yang berjudul Woman atau Wanita. Kira-kira seperti inilah isi dari sajak itu. Wanita diciptakan dari rusuk pria, bukan dari kepalanya untuk menjadi atasannya, bukan pula dari kakinya untuk dijadikan sebagai alasnya, melainkan dari sisinya untuk menjadi mitra sederajat, dekat pada lengannya untuk dilindungi, dan dekat di hatinya untuk dicintai. Itulah maksud Allah. Maka manusia itu atau penolong manusia itu, sesama manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai mitranya yang sepadan, supaya ada kesetaraan di antara kita. Walau mungkin secara fisik, secara bentuk, secara kemampuan, potensi kita berbeda-beda, tapi semuanya itu adalah karunia Allah supaya kita saling melengkapi dan saling mendukung. Dari sejak semula saudara-saudara, Tuhan menjadikan manusia bukan sebagai makhluk individualis, tetapi adalah makhluk sosial, supaya kita bisa saling bermitra. Memang kita tidak pungkiri saudara-saudara perbedaan-perbedaan yang ada di dalam diri kita, perbedaan secara status sosial ekonomi. Tetapi jangan lupa, kita tidak bawa apa-apa ke dunia ini, dan kita juga tidak akan membawa apa-apa kembali atau pulang dari dunia ini. Kita sama-sama memperoleh nafas hidup dari Tuhan Allah. Kita sama-sama dicipta dari debu tanah. Karena itulah kita harus sepadan ataupun setara. Dalam perjanjian baru semakin ditegaskan bahwa tidak ada perbedaan laki-laki, perempuan, hamba, majikan, budak, tuan, Yahudi, Yunani, umur yang sudah tua atau yang masih anak-anak. Kita semua adalah sesama pewaris kerajaan, dan kita bersama-sama memperoleh hak waris dalam kerajaan Allah, bukan karena kehebatan kita, bukan karena status posisi kita, tetapi adalah karena anugerah Allah, karena kemurahan hati Allah, karena pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus yang mempersatukan kita dari keberagaman tersebut di dalam keluarga kerajaan Allah. Kita yang dahulu makhluk terhina atau makhluk tercela oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran kita, namun oleh Yesus Kristus anak Allah yang menjadi manusia itu, kita telah ditebusnya dengan darahnya yang kudus, yang tidak ternilai dengan harta apapun di dunia ini. Dan kita kini menjadi anak-anak Allah, anak-anak yang mulia, anak-anak yang terhormat di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Karena itu saudara-saudaraku, marilah kita saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling memperhatikan, terlebih di pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami adalah sama atau setara di hadapan-Mu. Tuhan menciptakan kami begitu mulia dan terhormat dari sejak dahulu kala. Dan Tuhan menjadikan kami sebagai mitra atau partner-Mu di dunia ini, untuk meneruskan memelihara kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami bukanlah makhluk individualis, tapi adalah makhluk sosial yang secara bersama-sama menerima tugas tanggung jawab dari Tuhan di dalam meneruskan kehidupan di dunia ini. Berkatilah kami ya Tuhan, dan mampukanlah kami semua, terlebih tolonglah kami di segala keberagaman dan perbedaan kami, untuk saling melengkapi, saling mendukung,
baik dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di dalam kehidupan pribadi-pribadi, kehidupan rumah tangganya, kehidupan pekerjaannya, ataupun apa keharapan kerinduan mereka untuk masa depannya. Tuhanlah yang berkenan untuk memberikan yang terbaik dalam hidup mereka. Jemaat-Mu yang sakit, jemaat-Mu yang sudah tua, yang lansia, jemaat-Mu yang sedang berduka, hiburkanlah mereka ya Tuhan. Yakinkanlah mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka di tengah-tengah kehidupannya. Kami berdoa ya Tuhan Allah untuk pelayanan gereja-Mu ini. Engkau mampukan gereja ini untuk setia melayani-Mu, melayani jemaat-Mu. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita menyambut firman Tuhan dengan mengucap syukur, dan kita memberikan persembahan seperti dalam rekening yang sudah tertera di layar kita masing-masing. Tuhan memberkati persembahan kita, kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seluruh pendeta dan Parhalado HKBP Resort Tanjung Priuk beserta dengan seluruh pelayan dan juga tim multimedia yang melayani ibadah pada hari ini menyampaikan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Salam sehat untuk kita. Shalom.